Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi terang Islam dimanapun kalian berada, sesungguhnya banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui banyak tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di sisi terang Islam kali ini kita akan membahas tentang istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang disebutkan dalam buku Ummahatul Mukminin, nasabnya ialah Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Arim bin Amr. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Diriwayatkan bahwa ia keguguran saat mengandung anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat ini tidak sahih. Yang benar kunyahnya itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Az-Zubair, keponakannya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang ingin melihat lebih banyak video-video dari sisi terang Islam, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat yang sama. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Abdullah bin Az-Zubair lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meludah tipis di mulutnya. Itulah asupan pertama yang masuk ke dalam perutnya. Beliau berkata, dia bernama Abdullah dan engkau Ummu Abdillah. Sejak saat itu aku mengenakan kunyah itu, dan aku tidak pernah melahirkan anak sekalipun. Diriwayatkan oleh Abu Hatim. Riwayat lain menyebutkan, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Ibnu Zubair. Beliau kemudian mentahniknya dengan kurma dan beliau memberiku kunyah Ummu Abdillah. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ad-Dimashqi. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa gambar Aisyah radhiyallahu anha dan memberitahukan kepada beliau bahwa ia adalah istri beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat mendatangiku sambil membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra. Ia kemudian berkata kepadaku, ini adalah istrimu. Aku kemudian menyingkap kain dari wajahmu. Rupanya itu engkau. Lalu aku berkata, jika ketentuan ini dari Allah, dia pasti menunaikan dan memerintahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku lalu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menikahkanmu dengan putri Abu Bakar. Dan Jibril membawa gambar Aisyah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Ishaq berkata, beliau menyerahkan mahar sebesar 400 dirham kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu di surga? Ketahuilah, engkau termasuk di antara mereka, jawab beliau. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, kematian akan terasa ringan karena engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebagai istriku di surga. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Ia bertanya, kalau dari kalangan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, Umar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergilir untuk Aisyah sebanyak 2 malam.
sementara istri-istri beliau lainnya hanya mendapat jatah giliran 1 malam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Saudah binti Zam'ah telah menginjak usia tua, ia memberikan jatah giliran hari dan malamnya dari Rasulullah SAW kepada Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memberikan hari jatah giliranku darimu kepada Aisyah." Rasulullah SAW bergilir untuk Aisyah selama 2 hari. 1 hari jatah gilirannya dan 1 hari lainnya jatah giliran Saudah. Nabi SAW bergilir di tempat istri-istri beliau lalu mengakhiri giliran di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, selepas sholat asar, Rasulullah SAW memasuki kediaman istri-istri beliau satu persatu, dan beliau mengakhiri giliran di tempatku. Orang-orang sengaja memilih memberi hadiah kepada Nabi SAW di hari giliran Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Nabi SAW terbagi menjadi 2 kubu. Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah berada di 1 kubu. Sementara di kubu yang lainnya ada Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang selebihnya. Kaum muslimin mengetahui kecintaan Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada di antara mereka yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, ia menundanya hingga Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Barulah pemilik hadiah itu mengutus seseorang untuk memberikan hadiah itu kepada Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kubu Ummu Salamah mulai berbicara dan mereka berkata kepada Ummu Salamah, "Berbicaralah kepada Rasulullah SAW agar beliau berbicara kepada orang-orang hingga mereka mau mengatakan, siapa yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, berikan hadiah itu kepada beliau dimanapun beliau berada di antara rumah istri-istrinya." Maka Ummu Salamah pun berbicara kepada beliau dengan apa yang dikatakan mereka, tetapi beliau tidak menanggapi apapun. Doa Nabi SAW untuk Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat aku melihat Nabi SAW sedang senang hati, aku berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah untukku." Beliau kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang terdahulu dan yang kemudian, dosa yang ia sembunyikan dan yang ia tampakkan." Aisyah pun tertawa terpingkal-pingkal hingga kepalanya mengenai pangkuannya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa kau suka dengan doaku?" "Mengapa aku tidak suka dengan doamu?" kata Aisyah. Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya itulah doaku untuk umatku setiap kali aku berdoa." Diriwayatkan oleh Abu Hatim. Tanda yang membuat Rasulullah SAW mengerti apakah Aisyah sedang senang atau marah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku tahu kapan engkau senang kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku." Aisyah berkata, "Aku bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Saat senang kepadaku engkau mengatakan tidak demi Rob Muhammad, dan saat marah padaku engkau mengatakan tidak demi Rob Ibrahim." Aisyah berkata, "Benar, yang aku tinggalkan hanya namamu saat aku marah." Nabi SAW memilih berada di tempat Aisyah radhiyallahu anha saat beliau sakit. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwa saat Rasulullah SAW sakit yang menyebabkan beliau wafat, beliau bertanya, "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" Beliau menginginkan hari jatah giliran Aisyah. Istri-istri beliau pun kemudian mengizinkan beliau tinggal di mana saja yang beliau inginkan. Akhirnya beliau tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat di tempatnya. Aisyah berkata, "Beliau wafat pada hari beliau bergilir padaku." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, bahwa ketika Rasulullah SAW sakit, beliau mengirim utusan untuk memanggil istri-istrinya. Setelah semuanya berkumpul, beliau SAW bersabda, "Aku tidak mampu bergilir di antara kalian. Jika kalian mengizinkanku untuk tinggal di tempat Aisyah, silakan kalian lakukan." Maka mereka pun mengizinkannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Insya Allah bagian yang kedua akan dilanjutkan di sisi terang Islam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.